Polemik nasab ini atau nasab Balawi ini kan kalau kita melihat ya itu sebagai kajian objek sepanjang masa nih, Gus Rocky. Sehingga terkait riset dan diskursus yang berkembang saat ini, di mana Balawi itu dulu diterima itu karena adab, ilmu dan keteladanan baik dari masa kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kemudian pasca Orde Baru atau pasca reformasi gitu ya. Nah, tapi hari ini justru figur paling vokal itu malah menciptakan sebuah krisis legitimasi. Ini menyambung tadi apa yang disampaikan oleh K. Ubed gitu kan untuk Gus Rocky tanggapi, dan apakah Pak Bahar ini adalah anomali atau justru produk dari kultur Balawi yang terlalu lama kebal kritik, kebal komentar. Nah, itu kira-kira seperti apa, Gus Rocky? Monggo, Gus. Ya, siap. Terima kasih. Ini cukup menghunjam pertanyaannya. Yang jelas, pertama saya mau mentaukidi dulu terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi. Saya sangat setuju 1000% dengan paparan beliau bahwa ya sosok seperti Bahar bin Smith bagi saya pribadi bukan ulama, bukan gitu kan. Saya sungkan sebenarnya mau menyinggung soal lipstiknya, bahkan terhadap tampilannya, sekalipun kadang saya heran kemudian ditiru gitu kan oleh santrinya, rambut diwarna-warnai, itu wallahu alam lah untuk apa ya, semacam etiket atau normalitas generasi muda hari ini. Kalau mengklaim dirinya religius, ketika mengcopy figur itu, buat saya itu salah total. Kemudian bahwa ya figur seperti Bahar bin Smith, Rizik Syihab, ini sudah pernah saya bahas. Saya pribadi ya, karena memang punya pengalaman sejak saya usia SMP, gitu kan, tahu ceramahnya Rizik Syihab secara langsung. Yang kemudian bertahun-tahun saya memahami ya mereka bukan ulama, bukan pedagog, bukan pendidik. Mereka ya demagog saja, gitu kan. Kemudian juga terhadap kok ada gitu kiai yang memang terkenal alim, tetapi ya sekedar manggut-manggut, lundah-londoh di depan mereka. Saya jadi punya pemandangan kalau kita mau tetap husnudon bahwa kiai-kiai tersebut masih alim, namun memang kita perlu mendefinisikan alimnya ini apakah hanya membaca saja kitab kuning atau ada aktivitas yang produktif. Ya, betul tadi yang dibilang Pak Kiai, kita punya tradisi keilmuan mensyarahi, kemudian memberikan hasyiah gitu kan kalau di kitab kuning. Ya kalau di universitas kita mengkritisi karya terdahulu, tinjauan pustakanya, mencari research gap di situ gitu kan, sampai kita menerewing down, menzoom in problematika yang akan dibahas. Nah, makanya kadang saya merasa pesimis apabila kealiman kiai ini tidak ditunjang juga dengan pengetahuan yang sifatnya ada di universitas, karena bagaimanapun tradisi universitas menjalankan ilmu pengetahuan itu ya memang kredibel, otoritatif gitu. Sehingga saya kadang curiga pendasaran alimnya ini kalau hanya sebatas hanya mampu membaca kitab, hari ini Asyih al-alim al-alam artificial intelligence bisa baca. Bisa baca. Tetapi nalar kritis itu hanya dimiliki oleh manusia yang berakal, ulul albab. Nah, jadi begitu. Dan juga kadang di era post-truth hari ini, di mana internet berkembang begitu cepat, kita khawatir keulamaan itu sama seperti komoditas politik yang isinya itu gimmick-gimmick. Nah, kita harus antisipasi itu. Nah, sekarang ke analisis yang tadi pertanyaannya coba diajukan oleh Kang Charlie. Saya teringat, nah ini masuk ke analisis saya, salah satu teori Pierre Bourdieu itu namanya habitus. Ya. Pak Kiai pasti sangat hatam lah dengan teori ini. Tapi sebelum ke habitus, mari kita preteli figur mana menurut saya
merupakan representasi daripada Ba'alwi, para habaib yang ada di Indonesia ini. Kenapa? Pengikutnya banyak, pembelanya banyak. Sampai-sampai kalau ada kasus kriminalitas dipanggil polisi, polisi harus mengamankan, mengerahkan personil dari 10 itu pasti lebih. Lebih dari 10. Bahkan mungkin kalau acara tertentu ribuan. Maka kalau untuk mengatakan representatif tidak, sangat representatif. Nah, bagaimana kita membongkar simbolisme itu? Figur yang merepresentasikan Habib Ba'alwi bernama Bahar bin Smith. Nah, Pierre Bourdieu itu kan teorinya berkutat pada simbolisme, ya. Symbolic capital, symbolic power, kemudian symbolic violence, field, arena sosial, kemudian habitus. Nah, saya coba preteli satu-satu ya. Pertama, mengenai modal simbolis, symbolic capital. Jadi bicara capital itu tidak hanya ekonomi, komoditas ekonomi ya, tetapi Pierre Bourdieu bilang hal-hal yang non ekonomis sekalipun itu ada capital di sana. Salah satunya adalah symbolic capital, modal simbolis. Apa yang menjadi modal simbolisnya? Modal simbolisnya adalah nasab. Ane keturunan Nabi, ente siapa? Atau pernah kalau nggak salah katanya di persidangan itu, yang cucu Nabi siapa? Ane atau ente? Wah, itu sangat menandakan symbolic capital yang sedang dia marketingkan. Nah, symbolic capital sebagai cucu Nabi ini, zuriyah Nabi, keturunan Nabi ini, tidak serta-merta sebetulnya bagi mereka yang berakal melegitimasi orang tersebut alim atau tidak, mumpuni atau tidak terhadap bidang ilmu yang seharusnya dikuasai dan disampaikan. Tetapi bagi mereka yang tidak berpikir, ya sudah terbius oleh symbolic capital ini. Istilahnya Bahar bin Smith jual, mereka mukibinya pada beli. Kira-kira begitu. Ya. Nah, status Habib Ba'alwi ini modal simbolik yang memang paling pokok, paling utama. Kalau kita mutolaah kepada kajian yang sudah ditulis oleh Kiai Imad, ini kan sudah berusia ratusan tahun sejak abad ke-9 paling tidak kalau kita ngutip Burqatul Musyikoh, karya Ali bin Abu Bakar Asyakron bin Abdurrahman Assegaf. Ya, di situ dirumuskanlah bahwa dia mengklaim cucu Nabi, merumuskan ajaran tasawufnya. Saya sih sebetulnya ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang lebih serius, bahkan kalau perlu dipublikasikan bersama tim, apakah pada periode itu sebetulnya si penulis memahami mengenai satu otoritas di dunia Islam itu terbangun, otoritas politik itu didasarkan pada otoritas spiritual, yang mana otoritas spiritual ini hanya bisa ditempuh melalui jalan sufi, jalan tasawuf, jalan torikoh, sehingga dibentuklah pengetahuan. Nah, mungkin nanti bisa itu kalau kita jadi penelitiannya pakai teorinya Foucault dan seterusnya. Tapi saya lanjutkan soal Pierre Bourdieu ini. Nah, klaim symbolic capital sebagai cucu Nabi ini itu adalah legitimasi moral bagi mereka. Sehingga masyarakat yang telan mentah-mentah ya pasti takut. Apalagi kalangan NU yang memuliakan zuriyah Nabi, keturunan Nabi. Itu juga selain itu jadi otoritas sosial yang instan, cepat. Kenapa cepat? Coba dirunut. Tadi Pak Kiai Ubed sudah merunutkan lini masanya dari mulai tahun 70-an, 80-an, figur-figur yang muncul yang diikuti masyarakat semacam Gus Dur, Cak Nun, Cak Nur, trio dari Jombang ini gitu kan. Nah, figur semacam Bahar Rizik ini kan instan. Popularitasnya kalau kita runut nampaknya baru ketemu pasca rezim Orde Baru runtuh. Ya. Itu pun nampaknya pasca rezim Megawati misalnya. Atau ya kita perlu kajian lebih lanjut, tetapi ini instan. Mereka baru muncul itu belum ada setengah abad, belum ada. Sementara para kiai Nahdlatul Ulama perjuangannya itu jangan dikira sejak 1926, tidak. Keliru kalau membacanya dari situ. Harus membaca sejak abad 16 di mana Islam masuk melalui jejaring tarekat. Jejaring tarekat. Saat itu pusatnya ada di Jabal Abi Qubais.
Saya berani bilang gini karena saya sudah baca bukunya Martin. Paling tidak saya bersandar pada kitab itu. Jadi bukan kata saya juga, itu kata Martin lah kira-kira. Saya coba postulasikan. Nah, para kiai kita NU sebetulnya akar spirit perjuangan sampai hari ini masih ngaji, itu sudah tertancap dari era Wali Songo. Dan sebelum Wali Songo sekalipun, itu tersebar melalui tarekat, fikih, dan jejaring ulama. Dari Timur Tengah sampai ke Nusantara. Dari Selat Bosporus di Turki sana sampai kerajaan Goa di Maluku. Atau untuk mengambil satu contoh misalnya, ada salah satu sultan di Banten itu, kalau tidak salah nama sultannya Sultan Muhammad Arif Zainul Ashikin. Beliau selain otoritas sebagai sultan, raja, beliau juga punya otoritas khalifah, torikoh, qadiriyah, dan torikoh lainnya. Kalau tidak salah itu ada catatannya. Bisa diakses di NU Online juga ada tuh kalau nggak salah. Nah, panjangnya historisitas ulama itu buahnya itu sekarang kita yang merasakan. Kaum santri, para kiai di Nahdlatul Ulama. Kendati pernah kita bahas, ada stagnasi nih yang Kiai Ubed bilang. Mau disebut alim karena bisa baca kitab, tetapi ya tidak ada reproduksi pengetahuan, membuat hasyiah, membuat syarah. Ada produktivitas menulis kitab-kitab misalnya. Itu baru terwujudkan yang kita sebut kebangkitannya justru sejak munculnya Kiai Imad beserta kiai-kiai yang menulis buku-buku. Nah, mari kita bersyukur oleh karena itu tradisi ini dihidupkan kembali tuh. Gitu. Terserah orang mau pro atau kontra, itu loh faktanya. Puluhan buku ditulis oleh misalnya Kiai Imad. Nah, kiai yang lain yang terutama berseberangan dengan Kiai Imad. Ayo kita patokannya dari situ. Sejarah kita sejak dulu itu para kiai begitu. Nah, sejarahnya Habib Ba'alu yang direpresentasikan hari ini oleh Bahar bin Smith itu otoritasnya instan. Dia mengambil dari modal kapital, symbolic capital. Ya. Jadi modal yang sifatnya itu simbolis, zuriyah Nabi, bukan keulamaan dan juga kealiman. Ya. Selain itu, ada di sini dominasi simbolik dan kekerasan. Baik itu kekerasan yang terlihat, yang nampak maupun tidak nampak. Ya. Seolah-olah ada pembenaran jika cucu Nabi, ya, maka ada otoritas yang memungkinkan hard power itu kekuasaan yang keras, cenderung memukul, itu patut digunakan. Sehingga terjadilah persekusi terhadap anggota Banser yang menjadi korban. Tetapi tidak hanya kekerasan yang zohir, kekerasan batin juga lebih banyak. Apa itu kekerasan batin? Kekerasan psikologis. Tidak terasa terhadap tubuh, tetapi dia menjajah, menekan secara mental, menghegemoni secara mental. Misalnya, banyak tadi disebutkan oleh Kiai Ubed. Kalau beriman, percaya pada Al-Quran, hadis, tapi nggak percaya sama Habib, juga sesat, dan lain-lain. Itu menjajah loh secara mental. Itu memunculkan rasa bersalah terhadap pendengar. Ketika pendengar itu mendengarkan statement semacam itu. Atau statement-statement lainnya yang digunakan untuk menghegemoni. Nah, itu adalah kekerasan yang sifatnya tidak terlihat. Symbolic violence di situ. Ya apalagi kekerasan fisik. Tapi ya kadang bagi sebagian orang kekerasan yang lebih mengerikan itu kekerasan mental. Di mana tidak terasa secara fisik tetapi menjajah secara psikologis, secara mental, spiritual, intelektual dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah persoalan field, arena. Arena yang di situ diorkestrasikan kekuasaan simbolis dan juga symbolic violence. Apa arena sosialnya? Arena sosialnya adalah masyarakat Indonesia yang religius, yang beragama Islam terutama, yang notabene Nahdlatul Ulama, yang ada 60% dari umat Islam itu kan Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini umatnya sangat cinta, sangat rindu, sangat ingin bertemu dengan Kanjeng Nabi. Ekspresinya yang banyak duit bisa dengan sering-sering umroh lah tiap bulan, yang mungkin yang nggak punya uang belum bisa
umroh ke Madinah berziarah, ya minimal datang ke majelis maulidnya, seperti yang dilakukan oleh korban. Datang ke majelis maulid. Dia masuk ke arena sosial yang di situ sedang bekerja, symbolic violence dan symbolic power daripada Bahar bin Smith yang merepresentasikan Habib Ba'alwi. Kemudian terakhir Pierre Bourdieu mengkonseptualisasikan juga tentang habitus. Ya, mengapa, bagaimana pengkultusan ini bisa terjadi? Ya, habitus sendiri maknanya adalah satu pola pikir, rasa yang begitu saja inherent tertanam di masyarakat, entah melalui propaganda, entah melalui literasi, entah melalui forum-forum demagogi dan seterusnya, bahkan pedagogi sekalipun, untuk lebih kritis lagi. Nah, sebagian di umat Islam, di Nahdlatul Ulama, dan sebagiannya ya terutama yang kibin, yang muhibbin itu, sejak kecil, ya paling tidak mungkin era generasi saya lah 90-an, milenial atau Gen Z, kalau orang tuanya kibin, gitu ya, apalagi udah akut, mesti diajarin ke anaknya. Nah, Habib itu harus dihormati tanpa syarat. Kalau nanti ada pegang-pegang ke anak perempuannya, kalau ada pegang-pegang bagian tubuhmu, biarin aja, itu wali gitu kan, untuk menghilangkan syahwat zina. Itu nanti jadi habitus, dan itu masif, kan? Seberapa masif ya kita lihat, berapa banyak jamaah yang datang di forum-forum habaib itu. Paling tidak sebelum populernya kajian atau tesis Kiai Imad yang membatalkan nasab mereka. Semasif itulah habitus itu ditanamkan kepada alam pikir masyarakat. Kemudian diturunkan ke anak-anaknya. Ya alhamdulillah Pak Kiai, mohon izin, saya pribadi memang nggak punya sejarah jadi muhibbin gitu kan, yang apalagi akut. Gitu. Mungkin kecil-kecilannya saya pernah posting foto Habib atau apa, itu kecilnya, tapi kan kayaknya nggak bisa lah disebut muhibbin. Dan justru sejak terbuka ini futuh dari Kiai Imad soal ilmu nasab, khusus terhadap zuriat Nabi, anak, nak begini nih, Kadek, Habib Ba'alwi itu bukan keturunan Nabi, ini belajar, baca kitabnya, ini kitabnya. Itu yang harusnya diajarkan. Nah, itulah habitus yang digunakan oleh para Habib Ba'alwi, dibentuk oleh Habib Ba'alwi ini, sehingga memungkinkan bekerjanya symbolic power dan symbolic violence di dalam field mereka, yang mana field mereka itu beririsan dengan kita, umat Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Itu kira-kira analisisnya, Kang Charlie. Siap. Sebenarnya kalau pernah jadi kibin itu nikmat, Gus Rocky. Nikmatnya apa? Kita bisa minum air doa yang harganya 350.000.